jauhkan diri kalian dari panasnya api neraka, dapatkan pahala membebaskan seorang budak walaupun hanya dengan setengah biji kurma. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا إنه فقد فاز المتقون. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال أيضا في آية أخرى في سورة الفجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته الشريفة عندما استقبل شهر رمضان قال هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. وقال في موضع آخر ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai khutbah Jumat dan sidang Jumat pada hari yang mulia ini dengan sama-sama mengungkapkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan nikmat sehat afiat, sehingga di bulan yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita berharap agar semua ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita menyampaikan dua kalimat syahadat kita. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah, maka tidak ada lagi yang patut untuk disembah. Tidak hawa nafsu, tidak bisikan syaitan, semua itu tidak boleh kita taati, melainkan hanya Allah lah satu-satunya yang kita jalankan setiap keinginannya dan kita jauhi setiap larangannya. Sebagaimana juga kita bersaksi bahwa junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul utusan Allah yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, at-taujihat wal irsyadat kepada kita agar kita bisa sampai kepada keridhaannya Allah tabaraka wa taala. Dan juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada beliau, yaitu sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, sosok yang kemarin beberapa 1 atau 2 hari yang lalu kita memperingati sebuah peristiwa, yaitu perang Badar, di mana sebuah kisah yang amat heroik
yang menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjuangan umat Islam di awal-awal masa hijrah Rasulullah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, dan masih banyak peperangan-peperangan lainnya. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah melakukan peperangan demi peperangan tidaklah lain agar kita umatnya bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar Al-Qur'anul Karim, amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau, bisa sampai ke tangan-tangan kita. Maka harus ada nyawa yang menjadi korban. Keluarga beliau, sahabat beliau jatuh berguguran di perang demi perang, tidaklah lain dan tidaklah bukan untuk menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita umatnya bisa sampai kepada kita pesan dari Allah tersebut. Lalu kemudian izinkan Al-Faqir untuk menyampaikan wasiat taqwa kepada diri sendiri yang amat sangat banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Mahdi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mari terus kita bertakwa dan beribadah. Mari kita manfaatkan kesempatan yang ada di bulan mulia ini. Jangan sampai nanti keluarnya kita menuju hari raya Idul Fitri masih ada dosa yang tersisa dalam diri kita. Jangan sampai keluarnya kita masuk ke hari raya Idul Fitri masih sedikit bekal takwa dan ibadah yang kita kumpulkan di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang tadi khatib bawakan di awal khutbah, di situ dinyatakan bahwasanya di antara bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan mulia. Di antara sebab bulan Ramadan ini menjadi bulan yang suci, bulan yang seluruh pahala dilipat gandakan, bulan yang semua dosa diampunkan, bulan yang semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan turunnya kitab Allah Al-Qur'anul Karim di bulan mulia ini. Atau lebih spesifik lagi, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Bahkan siapa orang ibadah di malam itu seperti dia ibadah lebih dari 1000 bulan. Mengapa sebabnya malam itu menjadi mulia? Karena Allah terangkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena kami turunkan kitab kami Al-Quran pada malam tersebut. Maka kita ambil pelajaran dari situ bahwasanya kalau kita ingin mulia sebagaimana bulan Ramadan, sebagaimana malam Lailatul Qadar, maka kita harus berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Coba kita bayangkan, kalau malam Lailatul Qadar menjadi begitu istimewa karena turunnya Al-Quran, berarti kemuliaan Al-Quran itu sendiri adalah jauh-jauh lebih besar dan amat-amat sangat besar. Oleh karena itu, janganlah kita berjauhan dengan Al-Quran. Di antara pesan yang ada dalam Al-Quran adalah tadi di ayat yang juga Al-Faqir bawakan di awal khutbah, bahwasanya ada orang-orang yang ketika diberikan rezeki lebih oleh Allah, mereka akan mengatakan bahwa Allah memuliakanku. Namun ketika rezekinya dibatasi oleh Allah, maka mereka akan mengatakan, Tuhan sudah tidak lagi berpihak kepadaku, Tuhan tidak lagi mendengar doa-doaku, Tuhan tidak lagi memberikan rezeki-rezekinya padaku. Allah langsung menjawab, kalla, tidak, sungguh tidak. Balla tukrimunal yatim, karena kalian tidak mau memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, kalian tidak perhatikan mereka yang kelaparan. Kalian tidur dalam keadaan nikmat, kenyang, perut kalian terisi dengan makanan, sedangkan banyak sekali orang-orang yang tertidur pada malam harinya dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dan kalian tidak pernah memperhatikan hal-hal demikian. Itulah mengapa terjadi bahwasanya orang-orang tersebut kemudian rezekinya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam khutbahnya menyampaikan, wa tahannanu ala aitamin nas yutahannanu ala aitamikum. Berbuat baiklah, berlemah lembutlah kalian kepada anak-anak yatim, wabil khusus di bulan Ramadan ini, karena kalau kalian lakukan itu, jika nanti ada dari sanak famili kalian, keluarga kalian
Apakah mungkin nanti anak kalian tinggalkan sedangkan masih kecil sehingga menjadi anak yatim? Karena kalian telah memuliakan anak yatim di bulan Ramadan, anak tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengulang lagi dalam khutbah yang sama. Beliau mengatakan, "Wa man akrama fihi yatiman akramahullah yauma yalqah." Siapa orang yang ingin memuliakan anak yatim, yang mau memuliakan anak yatim di bulan ini, maka jaminan dari beliau, seorang manusia yang tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah, beliau janjikan kepada kita, akramahullah yauma yalqah, Allah akan muliakan dia di hari perjumpaan kelak. Coba kalau ada orang janjikan kepada kita, ayo siapa yang mau memuliakan anak yatim akan diberikan mobil mewah, akan diberikan rumah yang besar, pasti kita berbondong-bondong memuliakan anak-anak yatim. Nah, ini janji jauh lebih besar dari mobil mewah, jauh lebih mulia dari rumah-rumah yang ada. Karena janji dari Rasulullah adalah kita akan dimuliakan oleh Allah di hari perjumpaan kelak. Padahal di hari tersebut begitu banyak orang yang ketakutan, begitu banyak orang yang berjatuhan keringat sebesar biji jagung, bahkan lebih besar, karena hari yang sangat menakutkan. Tapi jaminan dari beliau, siapa dari kalian yang ingin memuliakan anak yatim, maka aku berikan kabar gembira, kata beliau, orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah di hari perjumpaan kelak. Mengapa Rasulullah begitu hebat memberikan janji demi janjinya kepada kita? Karena beliau tahu betul bagaimana rasa menjadi anak yatim. Beliau lahir ke muka bumi menjadi seorang anak yatim, tidak pernah melihat wajah ayahanda tercinta, tidak pernah merasakan kasih sayang dari ayahanda tercinta. Karena itulah, siapa yang menjadi anak yatim pasti merasakan bagaimana di hari raya anak-anak yang lain berjalan bersama ayah-ayahnya, mereka seorang diri. Oleh karena itu, kaum muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi masih tersisa waktu di bulan suci Ramadan, selagi masih diberikan kita umur oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah anak-anak yatim, carilah kaum duafa dan masakin. Siapa dari mereka yang membutuhkan perhatian dari kita, berikan perhatian tersebut. Tidak semua dari kita memiliki harta untuk kita berikan kepada mereka, sebagaimana Nabi juga menjanjikan di dalam khutbahnya kepada kita umatnya, wa man fattara minkum sha'iman mu'minan fi hadha asy-syahr kana lahu bidzalika 'inda Allah 'itqu raqabah wa maghfiratun lima madha min dzunubih. Siapa orang dari kalian memberikan jamuan makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka itu akan menjadi pahala yang seperti kalian membebaskan seorang budak dan menjadi jaminan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Laisa kulluna yaqdiru ala dzalika ya Rasulullah." Tidak semua kita mampu memberikan itu. Bahkan di rumah-rumah kita pun kekurangan makanan bagi keluarga kita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kabar gembira lagi kepada kita umatnya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, ittaqun nar walau bisyarbatin min ma'. Jauhkan diri kalian dari panasnya api neraka. Dapatkan pahala membebaskan seorang budak walaupun hanya dengan setengah biji kurma, walaupun hanya dengan segelas air. Berbagilah, itu pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Perhatikan mereka yang membutuhkan. Saya tutup khutbah ini dengan sebuah kisah. Di hari raya Idul Fitri, baginda Rasulullah keluar dari rumahnya ingin melaksanakan salat Idul Fitri. Lalu kemudian beliau melihat ada banyak anak-anak yang sedang berbahagia, menggunakan pakaian baru, bermain bersama. Namun beliau lihat ada satu anak berdiri seorang diri, tidak mengenakan pakaian baru, wajahnya tampak sedih dan murung. Lalu kemudian beliau dekati anak tersebut. Beliau tunda kepergiannya ke masjid untuk mendatangi anak tersebut. Beliau tanya, "Ada apa? Kenapa engkau tidak main bersama mereka, teman-temanmu?" Anak kecil tersebut yang berumur 4 tahun kurang lebih, yang tidak kenal bahwa yang bertanya ini adalah Rasulullah, dengan polos dia jawab, "Da'ani ayyuhar rajul."
tinggalkan saya tidak sedang ingin berbicara kepada siapapun. Lalu kemudian Rasulullah kembali mendekatinya, memberikan kasih sayangnya, mengelus kepalanya, dan kembali bertanya, ada apa gerangan? Cerita kepadaku, apa yang bisa aku bantu kepadamu? Lalu kemudian si anak mengatakan, inna abi mata fi ihdal ghazawat ma'a Rasulillah, bahwasanya ayahku telah wafat dalam satu peperangan bersama Rasulullah. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi, dan ibuku kemudian menikah lagi dengan orang lain. Fa akhadha dari wa akala mali, lalu ayah tiriku mengambil rumahku dan kemudian memakan harta-hartaku. Fasirtu kama tara, jadilah aku seperti engkau lihat. Lalu kemudian Rasulullah mengajak anak tersebut, ayo saya berikan kepadamu pakaian baru, saya berikan kepadamu makanan yang lezat pada hari yang mulia ini. Kemudian Rasulullah kembali ke rumahnya, berkata kepada putri tercintanya Siti Fatimah, berikan pakaian yang baik untuk anak ini, berikan makanan yang lezat untuk anak ini, makanlah dia dengan lahap. Lalu kemudian dia mengenakan pakaian yang baru, dan kemudian Rasulullah mengatakan, ama tarda an akuna laka aban, tidakkah engkau ridha wahai anak, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi ini menyatakan diri menjadi ayah bagimu, dan Ummul Mukminin kini adalah ibumu, dan Fatimah kini adalah saudarimu, dan Ali kini menjadi pamanmu, serta Al-Hasan dan Al-Husain kini menjadi saudara-saudaramu. Baru kemudian si anak itu sadar bahwa yang selama ini dari tadi berbicara kepadanya, memberikan makan, memberikan pakaian adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak itu terlihat sangat senang, bahagia, keluarlah dia bermain bersama teman-teman yang lain. Kemudian teman-temannya bertanya, kunta waqifan bainana al-ana tabki, belum lama ini kamu seorang diri menangis dalam keadaan sedih. Apa yang terjadi sekarang? Engkau senang, engkau bahagia? Kata si anak, kuntu ja'ian fasyabi'at, tadi aku lapar dan kini aku telah kenyang. Wa kuntu 'ariyan fakusit, tadi aku tidak menggunakan pakaian baru, kini aku telah menggunakan pakaian baru. Wa kuntu bi ghairi abin, dan tadi beberapa saat yang lalu aku tidak punya ayah. Fa asbaha Rasulullah abi, dan hari ini, pagi ini Rasulullah telah menjadi ayahku. Ummul Mukminin telah menjadi ibuku, Fatimah adalah saudariku, Ali adalah pamanku, Hasan dan Husain adalah saudara-saudaraku. Bahkan respon yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, mereka dengan polosnya mengatakan, laita aba'ana matu fil ghazawat ma'a Rasulillah, coba seandainya ayah-ayah kita juga syahid dalam peperangan bersama Rasulullah, agar kita menjadi anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang ingin saya sampaikan, baginda Nabi seorang manusia alladzi yahmilu hammal ummah, yang dalam dirinya terdapat begitu banyak tanggung jawab, masih menyisihkan waktunya memerhatikan anak kecil, menyisihkan waktunya memberikan perhatian kepada anak yatim. Maka malulah kita kalau kita mengatakan kita gak punya waktu, kita gak punya kesempatan. Baginda Nabi yang paling sibuknya manusia masih memberikan waktunya kepada anak yatim agar tidak merasakan kesedihan. Beliau ingin di hari raya semua umatnya merasakan kebahagiaan. Tidak hanya kita, tidak hanya keluarga kita, tapi semua umat Nabi harus mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan atas berlalunya bulan suci Ramadan yang telah dilewati dengan penuh ibadah kepada Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, lalu masuk ke hari raya Idul Fitri, menyambut hari raya kemenangan dengan kebahagiaan dan kesenangan. Itulah harapan dari beliau. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad yang bisa menjalankan segala perintah beliau. Kita betul-betul menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan kita, agar ketika tiba saatnya malaikat maut datang mencabut nyawa kita,
kita dalam keadaan betul-betul siap serta mendapat ridha dari Allah, dan kita dengan demikian mudah-mudahan sebagaimana janji beliau kepada orang yang mengurusi anak yatim masuk ke surga berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ya ibadallah anna Allah tabaraka ismuhu wa ta'alat 'azamatuhu amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فلما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أفضل ما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من أهل بيت رسول رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وتلاوة القرآن وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقنا زيارة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم سنينا بعد سنين أعواما بعد أعوام مع تمام الصحة وكمال العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعته في الآخرة. اللهم ارزقنا مصاحبته في الجنة يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.